Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Allamal bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama jamaah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahu akbar. Bapak Ibu keluarga besar jamaah Masjid Al-Mu'minun, keluarga besar Taman Pengajian Miftahul Huda,
seluruh jamaah yang hadir malam ini tak satu pun terkecuali mahile podua itu di Allah Ta'ala tahi ambua. Insya Allah kita semua yang hadir malam ini akan masuk surga nanti di hari kiamat. Amin. Yang saya hormati pemerintah setempat, yang saya hormati sahabatku Bapak Roy Manto Ilolu, yang saya hormati pengurus masjid dan jamaah Masjid Al-Mu'minun bersama Taman Pengajian Miftahul Huda. Seluruh jamaah yang hadir malam ini tak ada satupun yang saya lewati. Saya ditelepon oleh Bapak Roy dalam rangka nuzul Quran. Jadi takmirul masjid dan seluruh jamaah sepakat malam ini menghadirkan Ustadz Abang Bentor Naga Hitam. La ilaha illallah. Saya bilang sama Pak Roy, siap insya Allah. Saya beliau panggil dakwah ini bukan hanya sekali. Saya masih ingat lalu juga beliau tayangkan melalui siaran langsung FB. Jadi ini akan disiarkan ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Jadi ini akan terekam dan akan dilihat oleh seluruh dunia, di mana kita malam ini berada di Masjid Al-Mu'minun, tepatnya di Desa Tabongo Timur, dalam rangka nuzul Quran. Insya Allah ini menjadi berkah buat kita bersama. Amin. Yang saya hormati, yang tadi sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, Ibu Dince, luar biasa. Yang saya hormati, Ibu Fatma Ibrahim, luar biasa. Kami ketemu di Mekah, kebetulan hotel kami sama, lalu kemudian keberangkatan menuju ke Mekah itu luar biasa. Kebetulan juga Ustadz Bentor ini salah satu pembimbing ibadah umroh dari PT Nopapil Gorontalo yang sering membawa rombongan umroh ke Mekah. Siapa tahu yang hadir malam ini kalau ada yang kepingin berangkat umroh, boleh ditelepon saya melalui Bung Roy, dan insya Allah satu saat kita bisa berangkat ke Mekah. Amin. Ada 3 perkumpulan yang paling disukai oleh Allah, mehelu totolu. Yang pertama, berkumpulnya malaikat di bawah aras. Alualia ambua lotato maka. Satu itu berkumpulnya malaikat. Yang kedua, berkumpulnya manusia di Mekah. Pas di Ka'bah itu mereka tawaf. Itu perkumpulan kedua yang paling Allah suka. Kalau macam ikomahnya Pak Roy tadi, itu ikomahnya Mekah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pertama maju imam wanu tomaka itu, imam wanu mailo maju nga amisap maheti hula. Kemudian imam sudah mulai buka suara, Tawastikimatu waqimis shalah. Allahu Akbar. Yang tinggi DP suara itu Bilal. Allahu Akbar. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sama dengan modelnya saya imam tadi. Itu Syekh Maher
termasuk salah satu imam terbaik dunia yang ada di Mekah. Sama dia dengan Abdurrahman As-Sudais, sama. Boolo imam di sana dia gaji 1 bulan. Saya baca di koran Saudi, itu dia gaji 1 bulan itu 1 miliar lebih. Memang mulangga ada. Bila hemat yang mutakabiru bawa santai. Ya, asal binta aliyadit. Allahu Akbar. 1 miliar lebih itu. Anu toh hulondalo kan pakai tenaga dalam toh. Hulondalo lain memang. Allah. Hulondalo itu tiap bolu-bolu lo ilmu. Wanu atia dia kaget karena hulondalo itu tiap mau bisalah hakikati tarekati ma'rifatullah tasawuf Hindu atau hulondalo. Bila hemat petakak biru limongoli memang Allah. Karena bolu-bolu lo ilmu. Alhamdulillah. Memang luar biasa hulondalo. Perkumpulan yang ketiga yang Allah suka, berkumpulnya manusia di satu tempat dalam rangka silaturrahim. Ini ada duduk ini malam termasuk ambua uotohilalo Allah Ta'ala. Makanya berarti itu walo Nabi silaturrahim itu manfaatnya 2, memperpanjang umur, memudahkan pintu rezeki. Alhamdulillah. Jadi teh hulu anga amiti hedu hengalo eyato umur itu. Jadi kecuali tahametuluhu ta. Anu lo tahametuluhu hepopo tontong oleh malikil maut. Insyaallah itu ngamiti ya Allah Taala salamati dunia wa akhirati. Amin. Ya. Nuzul Quran. Kalau di dalam Quran itu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu penjelasan mengenai nuzul Quran. Kenapa Ustaz? Karena di bulan suci Ramadan itu peringatan nuzul Quran. Hilongola karena Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Itu pertama kali turun kamari itu di bulan suci Ramadan. Makanya malam ini Masjid Al-Mu'minun melaksanakan acara itu karena menghargai nuzul Quran itu. Alhamdulillah. Kemudian Al-Quran itu diturunkan pertama kali di mana? Yakni di Goa Hira. Saya terus terang Bapak Ibu. Setelah 8 kali saya bawa rombongan ke Mekah. Jadi Ustadz Bentor ini sudah berulang-ulang berangkat bawa rombongan. Jadi saya sudah tidak asing lagi kalau di Mekah itu karena memang sudah biasa. Nah, saya 1 kali naik ke atas. Saya ingin mau coba yang mana itu gunung yang didaki oleh Nabi. Waktu pada saat dia menyendiri, mengasingkan dirinya. Dan mengasingkan dirinya itu di atas gunung yang namanya Jabal Nur atau yang disebut dengan Goa Hira. Ternyata tingginya itu perjalanan, saya dari bawah sampai ke atas, sampai di atas itu nanti 2 jam perjalanan. 2 jam. Bayangkan 2 jam itu, kemudian perjalanannya bukan begini. Tapi tanjakannya itu begini Pak Bu. Percaya Bapak Ibu atau tidak, itu yang saya lewati. Jadi ada bajalan ini tanjakan ini. Memang orang kalau mau naik itu luar biasa, naudzubillah, Masya Allah. Tinggi sekali. Kemudian tanjakannya begitu tajam. Setelah saya naik ke atas, barulah saya masuk ke goa itu. Ternyata goa itu Bapak Ibu hanya bisa dimasuki oleh 1 orang. Jadi hanya Nabi Muhammad itu yang boleh masuk ke dalam. Kalau 2 orang tidak boleh.
Jadi hanya satu orang, makanya Nabi di situ duduk. Ketika Nabi duduk di Gua Hira itulah diturunkan Al-Quran pertama kalinya lewat malaikat Jibril, dan ayat yang dibacakan tadi itulah yang turun di situ, yakni Iqra. Itu yang turun di situ, Iqra itu. Makanya Bapak Ibu tinggal mensyukuru mola betia itu dalam rangka memperingati nuzul Quran ini. Kira-kira apa boleh hikmah yang boleh kita orang ambil Ustadz? Bapak Ibu, ini pelajaran. Pelajarannya apa? Bapak Ibu yang belum tahu mengaji, silakan berusaha mengaji. Karena bahasa di dalam kubur itu adalah bahasa Quran. Bahasa Quran, Pak Bu. Jadi yang dia mau tanya di sana, man rabbuka. Itu. Siapa nganape Tuhan? Dia mari peta alal parkololoti. Dia mali itu man rabbuka. Siapa nganape Tuhan? Pata bok donggo meloding, bok donggo hehe lilia. Sapa dulu langsung dembola dia letak apa? Di kubur itu kalau ada pertanyaan langsung ada jawaban. Jawabannya Rabbiyallahu Allah. Aku punya Tuhan Allah. Hebat. Ustaz, kalau anak-anak sekarang bagus. Sudah ada taman pengajian. Jadi asik. Malah yang saya lihat di zaman sekarang ini bahwa anak-anak yang jago mengaji. Orang tua. Donggo pulau-pulau olomato. Saya pernah kasih mengaji orang tua. So lama sekali saya bilang ba. Dia punya apa? Ta. Saya bilang ba. Uliak bo ta. Hebila helio dulu beto bonto. Wa mahbila helio mata itato. Dak bonto Allah bati kan tu di bawah. Ya mungkin pengaruh lo mato 50 pulau Allah. Mahbila helio dulu wa mahbila helio itato. Dapat baca 5 ta. Bila 5 ala tiap ba. Dia bo ta. Memang susah Allah mengajari tamadu dula. Ustaz, bagaimana kita orang-orang dewasa ini ada mengaji, ada belajar sampai meninggal tetap tidak tahu mengaji. Tidak apa, yang penting sudah berusaha. Yang penting sudah berusaha. Kalau sudah berusaha, walaupun kita tidak tahu ngaji sampai meninggal, maka Allah yang akan menuntun kita akan bisa menjadi tahu bahasa Quran di dalam kubur. Kenapa? Karena ada usaha. Berbeda dengan orang yang tidak ada usaha. Pokoknya tinggal yate. Pokoknya boleh atur walau limongol. Dia bermimbala jadi uti wau deh. Tidak boleh begitu. Dia bermodel hilau. Wan malu hilau le masuk, insya Allah itu mate. Allah akan tuntun mulut kita. Yang penting ada niat ingin mengaji. Kalau ada orang yang punya niat mengaji, walaupun dia tidak tahu mengaji, maka Allah akan tuntun mulutnya di kubur bisa akan membahasa Quran. Alhamdulillah. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Ini dia. Yang pertama talil Quran. Yang dirindukan oleh surga kata Nabi. Yang pertama talil Quran. Orang yang suka tadarus. Orang yang suka mengaji. Bapak Ibu, kalau ada yang suka mengaji di masjid, ada yang suka mengaji di rumah, ada yang suka mengaji di taman pengajian, ingat kata Nabi, mereka itu termasuk golongan yang dirindukan oleh surga. Makanya bahasa Quran yang kita angkat malam ini, karena memperingati nuzul Quran. Maka dalam nuzul Quran ini yang kita peringati itu, bagaimana anak-anak kita, Bapak Ibu minta tolong kerjasama yang bagus. Bagaimana caranya? Kalau ada anak-anak kita di rumah, pada saat taman pengajian dibuka, suruh ke masjid. Ayo sana. Ke masjid.
Siapa tahu dengan orang tua memaksa anaknya ke masjid, insya Allah ada percikan berkah buat orang tuanya. La ilaha illallah. Saya lama jadi guru ngaji, lalu lama sebelum penceramah saya banyak sekali mengwisuda anak-anak. Boyan bikin putus taman pengajian itu karena tidak ada doi. La ilaha illallah. Orang tua meminta akan SPP, bodoh kok kakali bude boga kabutahula logoro. La ilaha illallah. Ini pengajian. Makanya sering saya bilang, kenapa itu bahasa umum? Biar dibayar mahal, orang tidak tawar-tawar. Heran saya sekarang ini. Ada orang yang mau belajar bahasa Inggris. Ada orang yang mau belajar komputer. Biar ratusan ribu dibayar oleh orang tuanya. Orang tuanya tidak pernah protes. Coba kalau mengaji. Ini heran sekali saya orang tua sekarang. Kalau mengaji, dada itu la ilah alasan. Abu mengaji tim hepohiliala. Bapak Ibu, semakin banyak kita memberi di taman pengajian, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Insya Allah kita selamat semua dunia akhirat. Amin. Kemudian yang kedua kata Nabi, talil Quran. Yang kedua, wahafidil lisan. Yang dirindukan oleh surga yang kedua siapa? Jaga mulut. Jaga mulut. Yang bikin hancur dunia itu 3. Hati-hati yang 3 ini Pak, Bu. Yang pertama munafik. Itu bahaya. Karena orang munafik itu bila helat bayali ya. Bogaga polota lalota apa? Ilongola ustad kakali bude. Tamunafik itu di bo utata lu bisa lagaga tolan tomai ma itu poli ati taheleto liya. Orang munafik itu Nabi bilang di hari kiamat dia punya tempat di dalam neraka yang paling bawah. Yang paling bawah. Ada orang yang setel baik padahal dia bicara patoran. Itu bahaya. Kemudian yang kedua, orang yang berhati busuk. Ada yang bertanya pada saya begini, Ustaz, hati busuk itu yang bagaimana? Hati busuk itu yang pemangiri. Tidak suka balia orang senang, tidak suka balia orang berhasil, begitu, tidak suka dia. Sedangkan orang babili motor, itu enggak dia yang sakit pun. La ilaha tingkat doi dia pengolamu. Memang betul hulon talo dia malipoto deh. Kalau betul hulon talo, betul hilali mongol dia mengurusani lo tahu. Kalau dia urusannya dia. Makanya kata Nabi, di hari kiamat nanti orang-orang yang berhati busuk, minumannya di hari kiamat itu campuran darah dan nanah. Walau betita hehuto elo kalibi walau nabi medunga to lahu kiamat uilu mulia itu boduh waulala. Ada yang bertanya apa saya begini, Ustaz delong-lomang komawi. Memang betita hulon dalo ula walau parkololo. Mapolele mola mengilu duh waulala dong ko hentu olio ngolomangko. Pile ma teh hulo deti. Totomola dia lumangko totomola doromu. Habis satu dorong masih ada miliaran dorong. Dan puluh alem utuh hulo mati. La ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, pandang enteng orang. Bapak Ibu, dunia itu ibarat bola roda. Jadi kita orang tidak usah pandang enteng orang, tidak usah. Baru jangan berbicara orang peminum ya, jangan. Kenapa Ustadz? Banyak orang peminum, lama-lama justru dia yang jadi ahli sholat. Banyak sekali Pak Bu. Jadi saya paling tidak suka itu berbicara orang peminum, saya tidak suka. Saya pernah dakwah di Manado. Orang Manado tanya, Ustadz Bentor, memang Ustadz Bentor ini tidak suka bersinggung orang mabok. Saya bilang saya tidak suka. Kenapa Ustadz? Saya bilang jangan sok suci.
Banyak orang pan minum, lama-lama justru dia yang jadi ahli sholat. Alhamdulillah. Memang hidayah itu mahal. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Memang hidayah itu tian mal dehumai. Ja pemilih dia tahu. Abiar tapor nalongilu, abiar talihu-lihu lo tato. Wanu tio mai lo tobati, satu saat dia akan menjadi orang yang ahli ibadah. Ada yang katanya pasal begini, Ustadz, orang yang ada tato itu Allah mau terima dia pe sholat, Allah terima. Ustadz, orang yang ada tato itu mau ambil air wudhu, sah atau tidak? Sah. Jadi jangan pandang enteng Kalau saya pe rumah di Tanggida. Di Tanggida saya pe rumah Pak Bu. Di kompleks rumah saya banyak orang peminum, banyak. Tapi sekarang berubah. Sekarang yang bikin rame masjid itu dorang. Yang dulu mereka minum-minum di pinggir jalan. Sekarang dorang yang paling rajin di masjid. Baru yang jaga ba'ajan patoran pe masjid itu sekarang. Dulu dia kalau minum sampai tak tidur di aspal dulu. Ya, pokoknya metul huloma atau aspal. Sekarang dia tak hembang untuk tihi ati 5 waktu. Baru dia pe ajan gagas sekali terus terang. Makanya ada yang bertanya pas saya di sana, Ustadz, kenapa orang pemabuk itu kalau mbak ajan DP suara gagas? Saya bilang ke sana kekuatan lo pinaraci uita uti. Artinya mai lawa deliuma utie. Pada tingkah mai lo tobati tio ati. Akhirnya tio malah li ahli ibadah. Makanya tidak usah pandang enteng orang. La ilaha. Kalau saya ini Pak Roy, belum lama ini sudah dilantik jadi lurah. Ya, jadi malaliti ayah betiate bentor. Saya lurah di kelurahan Huwangobotu. Jadi saya sekarang malaliti ayah di sana. Cuma memang jadi ayahanda itu tidak gampang ya. Jangan gampang. Saya baru dilantik, ada tindak ini marah-marah hati. Dia marah saya, dia bilang begini, ayah, Mama lo gantian, buti ayah anda teh, tidak pernah dapat bantuan kita uti. Dilema betul bermawa utama hewali tolio. Tapi memang begitu masyarakat tidak apa-apa. Ya saya bilang Jojo nenek Jojam, baru saya ada kasih bantuan tio hati. Memang jaga bagi mali pemimpin. La ilaha illallah. Makanya di Huwangobotu sekarang saya sementara sesudah Ramadan ini saya akan kumpulkan, saya bikin taman pengajian khusus preman. Tuhuangobotu. Jadi tato limolati abot hepong ngilu mangaami. Ya, wau tahi otatoah. Mengah hutu mongolia. Ayah ti ayam putih ulul taman pengajian tu hepong ngilu mah. Jo. Alhamdulillah baru ada satu orang pergi di kantor. Ayah, boleh saya bapak pinaraci ayah? Pilih ma ateh ulul mau ngaji model pinaraci uti. Tapi alhamdulillah saya bilang tidak apa, delo amai. Yang penting mengaji. Wanu yo mau mengaji mau hiheu menggi utie. Menggi. Orang kalau semua ngaji mau hilang itu. Makanya tidak usah, jangan dulu usir orang, ajak dulu. Karena hidayah itu ada di tangan Allah. La ilaha. Kemudian yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Memberi makan kepada orang lapar. Termasuk memberi buka puasa. Bapak Ibu yang biasa ada kasih buka puasa, terus terang saya mau kasih tahu ini. Di hari kiamat nanti Bapak Ibu termasuk golongan yang dirindukan surga. Jadi surga itu merindukan kita orang. Baru yang keempat apa Ustaz? As-saumu fi sahri Ramadan. Yang dirindukan surga. Ya ini orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Malam ini malam apa? Malam tanggal 27. Malam 27 Ramadan ini. Paling banyak Lailatul Qadar turun malam 27 atau malam 29. Bapak Ibu, kalau pulang ke rumah Sabanta, bikin amalan ini malam. Bikin amalan. Karena Lailatul Qadar mau turun. Dia antara 27 atau 29. Paling banyak ulama bilang begitu. Baru tanda-tanda Lailatul Qadar mau turun. Mati tio udunggap mode humai. Tahem hutu amali. Dia merasakan macam lain-lain itu
malam itu. Tinggal orang sali bawa dalam macam mahuhulo itu. Dia sementara baamat. Bolo orang sali itu. Kalau lo teh mau orang sali itu, dia belum mabuk angka pak bepuntiala itu deh. Kalau mau orang sali itu huida ima Lailatul Qadari itu. Itu Lailatul Qadari. Masya Allah. Kalau Lailatul Qadar dia tetap turun. Nah, cuma DP beda, tak odunggal dia mai hemo ngamali. Kalau olu tak odunggal dia mai tutuluhu. Dia anta tutul he ditinde wal olem. Ha? Dan nak lu mau tak Lailatul Qadar olem, ambung wahor olem. Ha? Tutul he timul Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lahu amali. La ilaha Isa pada di Manado ada yang katanya pasal begini Ustaz dia wanu puasa tolohui berarti puasa lolo hendoli hulon talo berarti teh hindu hendoli puasa tolohui itu puasa lolo pilih maklate une mau kukudu uwi tak jadi buat tiap tolohui baik punya dia kukudu yang betul itu 29 atau 30 Mehile 2 itu ngami insya Allah selamat dunia akhirat dan insya Allah akan ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf Bapak Ibu, sesudah ini saya masih ada acara di kelurahan. Karena sama juga dengan Pak Roy bilang, beliau juga masih ada pertemuan. Bapak Ibu malam ini saya akan tutup dengan doa. Dulu itu menghila doa sama-sama. Potala pertemuan Orlando Inti Hui berada di Masjid Al-Mu'minun bersama sahabatku Bung Roy, kemudian seluruh jamaah dan taman pengajian Miftahul Huda Mahile 2 itu ngami insya Allah semua amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma nawwir qulubana bi taufiq wal hidayah. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri samsika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, demikian tadi ceramah agama peringatan nuzulul Quran. Masya Allah luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan Ustaz menjadi motivasi kita untuk mempelajari Al-Quran. Karena sesuai tema kita memperingati nuzulul Quran, bagaimana kita semangat membaca Al-Quran yang belum bisa membaca, semangat belajar. Insyaallah. Sesuai hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian, sebaik-baik di antara kita adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi, bacalah Al-Qur'an, maka Al-Qur'an pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang yang sering membacanya. Masya Allah, ini dua hadis yang bisa memberikan semangat kita insya Allah. Dan juga tadi sudah disampaikan Ustaz bahwa Al-Quran merupakan bahasa kita di dalam kubur. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang telah disampaikan Ustaz menjadi semangat kita dan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat dan nikmat itu kita manfaatkan untuk mempelajari lagi. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah, baik jamaah masjid
Tahul Huda dan Masjid Al-Mu'minun, seluruh jamaah masyarakat Dusun Tiga Huta Kiki atas partisipasinya. Semoga silaturahim kita tetap terjaga dan insya Allah kita bisa bertemu lagi di bulan suci Ramadan pada tahun yang akan datang. Amin. Terakhir, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz sudah hadir melaksanakan sholat berjamaah dengan kita. Semoga Ustaz diberikan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Amin. Kita memberikan pencerahan lagi di acara-acara yang selanjutnya, insyaallah. Amin. Saya atas nama panitia dan seluruh jamaah mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.